Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tudi Astuti dengan NIM B1B1230089. Di sini saya akan membahas mengenai pembelajaran ekologi pemerintahan di semester 4 untuk memenuhi tugas akhir semester 4 ini. Baik, saya lanjutkan. Mata kuliah ekologi pemerintahan pada semester 4 mengupas tentang bagaimana sistem pemerintahan berinteraksi dan dipengaruhi oleh berbagai faktor di lingkungannya, baik di internal maupun eksternal. Pendekatan ekologis ini memandang pemerintahan bukan sebagai entitas yang terisolasi, melainkan juga sebagai bagian integral dan juga sebuah ekosistem yang kompleks. Materi perkuliahan dimulai dengan pengenalan konsep, dasar ekologi dan juga relevansinya dalam konteks pemerintahan, menekankan bahwa efektivitas dan keberlanjutan suatu pemerintahan sangat beruntung pada kemampuannya beradaptasi dengan kondisi lingkungan. Selanjutnya, perkuliahan mendalami berbagai subsistem yang membentuk ekologis pemerintahan yang meliputi subsistem politik, ekonomi, sosial budaya, fisik, dan teknologi. Setiap subsistem dianalisis secara mendalam untuk memahami karakteristik dinamika dan juga pengaruhnya terhadap kinerja pemerintahan. Misalnya dalam subsistem politik dibahas mengenai ideologi, sistem kepartaian, proses pemilihan umum, dan juga partisipasi masyarakat. Subsistem ekonomi mencakup juga struktur perekonomian, kebijakan fiskal dan juga moneter, serta distribusi kekayaan. Aspek sosial budaya menyoroti nilai-nilai masyarakat, kearifan lokal, demografi, dan juga struktur sosial yang mempengaruhi kebijakan publik dan penerimaannya. Sementara itu, subsistem fisik melihat dampak geografis, sumber daya alam, dan isu lingkungan terhadap tata kelola pemerintahan, dan juga subsistem teknologi membahas peran inovasi dan juga infrastruktur digital dalam pelayanan publik serta pengambilan keputusan. Selain itu, analisis subsistem materi ekologi pemerintahan juga membahas berbagai isu dan juga tantangan kontemporer yang dihadapi oleh pemerintahan dalam konteks ekologis, seperti globalisasi, perubahan iklim, konflik sosial, dan juga perkembangan teknologi informasi. Mahasiswa diajak untuk berpikir kritis mengenai bagaimana pemerintahan dapat merespon isu-isu ini secara adaptif dan inovatif. Konsep keberlanjutan, resiliensi, dan tata kelola yang baik menjadi benang merah dalam memahami solusi-solusi yang mungkin. Pada akhirnya, mata kuliah ini juga membekali mahasiswa dengan kerangka analisis yang komprehensif untuk memahami kompleksitas permasalahan pemerintahan, merumuskan kebijakan yang responsif terhadap lingkungan, dan juga berkontribusi pada penciptaan pemerintahan yang lebih adaptif, efektif, dan juga berkelanjutan dalam menghadapi dinamika perubahan. Itulah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun ucapan saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.